Hiburan dunia, baik dalam bentuk film maupun iklan, dan di akhir tahun ini ada sebuah animasi karya anak bangsa pemirsa, Lakon Pada Suatu Ketika, yang sempat menjadi buah bibir para pelaku dunia maya. Jadi video bajai ala Transformer ini kini menjadi harapan di dunia animasi Indonesia. Ini kan pernah kami hadirkan untuk Anda di Television Show beberapa minggu yang lalu, dan sekarang kami hadirkan kembali untuk membuka perbincangan di Television Show. Ada bajai, ada ojek, dan juga ada kopaja terakhir yang besar sekali. Betul sekali. Nah, kita mau membicarakan ini tentang prospek industri animasi Indonesia ya, terutama di tahun 2012 kalau misalnya Anda lihat kualitasnya seperti itu. Nah, kita juga ingin tahu nih kira-kira opini dan juga pendapat daripada animator Indonesia yang sudah di sini dan juga tersambung di Skype ya. Betul, Rizka adalah orang atau animator yang tentunya ini sangat membanggakan juga karena turut dalam menjadi animator di sebuah film, yaitu The Adventures of Tintin yang baru saja dirilis. Tapi kita bicara dulu dengan ada Mas Mande, Andi Gani, dan juga ada Mas Agus Wibowo ya. Selamat pagi semuanya. Pagi sekali. Nah, ini pagi sekali nih. Ya, melihat yang tadi karya tadi, menurut pendapat Mas Agus bagaimana? udah bagus nggak sih Mas? Ya, tentu kita semua udah lihat gimana suatu hasil karya anak negeri yang luar biasa gitu. Maksudnya yang muncul ke permukaan, buat saya ini baru ini yang bisa booming gitu. Tapi kalau standarnya sendiri, kira-kira Mas Mande dan juga Mas Agus ini sebagai animator, penilaian Anda terhadap ini bagaimana Mas Mande? Bagus sekali Mbak, terutama dari segi look ya. Looknya betul-betul gelar gitu ya, dan cukup buat booming, bikin banyak topik pembicaraan di forum-forum di internet. Jadi ini bisa dibilang sebagai satu milestone lah ya, satu pembuka lah, pemicu untuk inspirasi buat para animator lainnya bahwa sebenarnya kita bisa sampai di kualitas yang segini. Oke, kalau bicara kualitas, saya rasa mungkin saya sebagai orang awam yang melihat ini salah satu karya dari berbagai banyak karya yang bagus tentunya. Tapi Mas Mandi sendiri percaya bahwa sebenarnya animator Indonesia adalah animator yang sangat berkualitas tentunya ya? Iya, percaya sekali. Tapi industrinya bagaimana nih Mas? Nah, saya mau ngomong soal itu dulu sekarang. Industri di dalam negerinya seperti apa Mas Mandi? Industri memang bisa dibilang industri kita masih sangat kecil sekali ya untuk animasi. Beda dengan di luar yang mereka kreatif industri udah jadi satu pendapatan negara yang fix gitu ya. Harusnya sih harus lebih dikembangkan ya dengan adanya industri, kemudian nanti akan menghidupkan semuanya nanti. Infrastruktur itu akan menghidupkan semuanya, menelurkan animator baru, sekolah baru, kemudian instruktur baru, dan semuanya nanti akan grow seiring dengan semua infrastruktur itu yang ada. Sejauh ini ada berapa sekolah animasi sih di Indonesia aja? Ya udah Jakarta deh, kota besar dulu deh. Jakarta Gus, di mana? Sebenarnya sekarang udah mulai banyak ya, selain kursus, universitas pun udah mulai buka mata kuliah jurusan animasi. Oh iya? Ya sudah kita mulai, dan sayangnya baru beberapa tahun terakhir ini gitu, dan lulusannya juga berarti baru bisa bekerja di industri ini baru-baru ini gitu. Jadi beda dengan zaman saya dulu gitu. Pas pertama kali memulai belajar animasi kapan?
itu tahun 2004 ya. Pada saat itu kondisinya seperti apa? Untuk cari info di mana bisa belajar animasi aja itu sulit untuk cari info gitu. Dan waktu itu hanya dapat satu tempat khusus yang saya belajar di situ. Selesai itu baru bekerja di industri animasi. Oke, dan ini kan pemirsa harus tahu bahwa memang Mas Agus ini salah satu animator di Tikus, betul ya? Ya, Nah, bagaimana sekarang ini ya? Nah, pada saat kita bicara soal industri animasi di Indonesia, sulit nggak sih untuk menembus para pemangku jabatan ini tentunya untuk menerima animasi Indonesia di tempat mereka begitu? Kalau ngomongin industri sebenarnya semua elemen ada 3 elemen utama sebenarnya dari yang punya modal, dari artis animasi seperti saya. Ada yang ketiga di tengah di antara investor dan pekerja seninya. Itu namanya di bagian production. Ketiga itu production itu menghubungkan investor dengan membuat bagaimana sebuah production efisien dilaksanakan dengan efisien. Dan yang utama lagi sebenarnya sumber daya manusia untuk pekerja seninya itu sendiri. Masih kurang. Itu kan baru-baru ini yang mulai banyak tempat edukasinya. Dan ya itu seperti saya bilang baru-baru ini aja mulai naik gitu. Tapi ini jumlahnya, Mas pasti kan punya komunitas animator begitu ya. Jumlahnya ini Anda melihat ada tren meningkat atau biasa saja? Tren dengan animo dan dengan karya-karya anak lokal, anak negeri yang mulai bermunculan itu bisa jadi petanda yang bagus gitu. Oke. Coba saya mau sapa dulu Rini yang sudah bergabung bersama Eleven Show. Selamat malam dari sana ya, di Amerika Serikat ini ya. Selamat malam Rini. Selamat pagi ya di sana. Iya, selamat pagi di sini. Oke, kita akan bicara lebih lanjut dengan Rini, pengalamannya seperti apa. Namun setelah jeda pada warna berikut, jangan kemana-mana, tetaplah di 8-11 Show. Kesulitan animasi Indonesia bisa berkembang dengan pesat. Nah, sebelum untuk menjawab itu, kita coba bergabung dengan Rini di LA untuk bercerita tentunya bagaimana pengalaman Rini sehingga bisa terpilih menjadi salah satu animator di film The Adventure of Tintin. Halo, Rini, masih mendengar suara kami? Iya. Oke, Rini boleh cerita bagaimana pengalamannya, bagaimana ceritanya awalnya sampai bisa bergabung dengan tim animator di Adventure of Tintin? Pada saat itu saya masih kerja di Los Angeles di company yang namanya Blur Studio. Terus waktu itu saya dengar kalau Weta Digital lagi nyari animator untuk film Tintin ini gitu. Dan saya pikir iseng-iseng ayo kirim aja gitu. Nah, terus saya kirim portfolio saya ke sana. To my surprise mereka telepon balik gitu. Mereka telepon balik dan mereka bilang mereka interested gitu. Jadi begitu saya melewati proses interview dan email dan lain-lain, dan akhirnya 1 bulan kemudian saya pindah dan gabung sama Weta Digital. Ada berapa jumlah animator yang bergabung di film tersebut? Di film tersebut animatornya mungkin sekitar, saya nggak bisa bilang angka tepatnya ya, tapi mungkin sekitar 80 orang untuk animator aja. Karena memang satu film itu full semua animasi dan memang kalau saya diperhatikan ini film animasi yang tidak kartun begitu ya, tapi lebih mirip dengan muka-muka orang secara normal begitu ya, realistis begitu ya. Benarkah Mbak Rini merupakan animator yang membuat scene terbanyak di Tintin? 70 scene kalau nggak salah, itu betul nggak sih Mbak? 70 shot ya, emang kebetulan waktu setelah selesai filmnya dan mereka dan produksinya, kalau saya final paling banyak di animation department ya. Nice. Ketemu Steven Spielberg-nya nggak sih Mbak? Nggak pernah ketemu. Tapi awalnya sebelumnya Rini sempat di Jakarta ya sebelumnya ya? Iya, waktu itu saya sempat kerja di satu firm arsitektur Jakarta. Oke, dan memang dari dulu memang passionnya di animasi begitu?
Sebenarnya dulu pas masih kecil saya memang lebih sering baca buku komik gitu ya. Tapi nggak pernah kepikir kalau bakalan jadi animator gitu. Waktu itu ya, tapi mulai masuk dari 3D-nya itu saya mulai dari arsitektur. Jadi dari situ mulai menjalar ke animasi. Pada saat Mbak Rini memutuskan untuk, oke, aku mau mendalami animasi nih, gimana tanggapan dari ya orang-orang sekitar seperti keluarga dan teman-teman, Mbak? Waktu saya mutusin untuk sekolah lagi di bidang animasi gitu loh, ya namanya orang tua ya. Waktu itu di tahun 2002 gitu, jadi masih industrinya sendiri di Indonesia masih berkembang. Jadi orang tua itu ragu, dan mereka juga nggak terlalu ngerti gitu gimana peluangnya untuk kerja jangan sendiri gitu loh. Tapi mereka ya kayak kalau namanya itu yang mau Rini jalanin, ya mereka juga. Rini sukses terus ya. Dan tapi pertanyaan terakhir, ada keinginan nggak untuk kembali ke Indonesia dan juga menelurkan karya-karyanya Rini khususnya di animasi dalam negeri? Kemungkinan selalu ada ya. Maksudnya kalau memang ada kesempatan di mendatang gitu, kalau ada proyek yang bisa saya bikin di Indonesia, mungkin saya ambil ya. Oke, mungkin terakhir proyek berikutnya apa nih Rini? Masih belum bisa bilang. Kayaknya film bagus lagi deh. Oke Rini, sukses terus, terima kasih. Itu bakalan jadi film yang mungkin favorit lagi. Oke, ditunggu berarti karyanya lagi ya. Rini, terima kasih sudah bergabung di Atlet Show dan sukses terus ya. Nah, Mas Mande, mungkin untuk menjawab tadi, apa sih permasalahan utama tentunya untuk bisa mengembangkan animasi di Indonesia? Cost berarti kan? Iya. Dana. Betul. Emang berapa sih Mas? Kalau misalnya mau bikin, 30 menit aja film animasi. 30 menit untuk film animasi yang berkualitas internasional, mungkin rata-rata kira-kira saya kasarnya sekitar 2M. 2M. Wow. Ya, itu untuk kelas serial ya. Nah, Kalau seperti yang Mbak Rini buat, itu budgetnya bisa antara 100 sampai 200 million US. Million itu US. dihitung per 30 menit lagi atau full? Full 90 menit. Oke. So, Jadi sebetulnya bikin film animasi sama bikin film produksi beneran tuh sama loh, Tong. Berarti mirip-mirip dong ya. Lebih mah animasi dong, kalau jelasin dari itu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat Avatar dan sebagainya, atau Avatar mah. oh ya ada Avatar animasi juga ya. Iya, makanya. Oh my god. Berarti dari problemnya itu ya dana, dan masih banyak pemangku jabatan yang belum berani untuk bisa. betul. Karena kita belum jadi sebuah industri hub. Oke. Jadi yang saya sama Agus dulu kerja, kenapa si klien bisa mengeluarkan uang seperti itu? Karena yang kita layani adalah network. Oke. Jadi mereka bisa redistribute show itu ke berapa ratus channel. Berarti kalau misalnya para calon-calon animator ya bisa istilahnya optimis dong, Mas, karena maksudnya mereka kan nyebarnya ke network juga begitu kan. Harus selalu optimis. Dan juga ada produsernya juga yang sangat fokus di sini As long tentunya. as kita punya satu show yang kualitasnya oke, Iya. terutama cerita bisa diterima semuanya, kita pasti bisa. Pasti maju. Jadi prospek tahun 2012 oke lah ya untuk animasi. Pasti oke. Industri animasi bagus tuh. Ayo, Jadi silakan bagi ya. Anda yang mau jadi animator tuh nanti bisa kayak Atau Mbak sudah Rini, lulus ya. jadi kayak Mas Agus sama Mas Mande. Iya. Teruskan karena menjadi industri kreatif yang bagus. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman sudah hadir di sini. Terima kasih. Mas Agus, Mas Mande, terima kasih sekali lagi. Nah, sekarang kita waktunya break dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di 811 Show. Thank you.